warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neraca atau kelompok 3. Kenalkan dengan saya Sabina Mutiara Sari Pasaribu. Dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ronaldo B. Situmorang. Halo teman-teman, saya Seri Sinaga. Saya Nurul Fadila. Menjelaskan tentang penerapan proses costing pada usaha sate padang 5 saudara. Nah, kita masuk ke profil usahanya dulu. Nama usaha Sate Padang 5 Saudara. Nama pemilik usaha Ilham Kurnia Herman. Mulai usahanya di 2017. Lokasi usahanya di Jalan Pembangunan nomor 1. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Akuntansi biaya penting untuk perencanaan, pengendalian, dan penentuan biaya produksi. Proses costing cocok untuk produksi massal dan berkesinambungan seperti usaha sate. Lalu kita masuk ke pengertian proses costing. Proses costing adalah metode penentuan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, seragam, dan berkesinambungan. Dalam metode ini, biaya dihitung berdasarkan proses atau departemen produksi yang dilalui oleh bahan baku hingga menjadi produk selesai. Baiklah, kita masuk ke perhitungan proses costing. Tahapan perhitungan proses costing. 1. Analisis arus fisik unit produksi. 2. Hitung unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, penentuan total biaya produksi. Dan yang keempat, hitung biaya per unit ekuivalen. Yang kelima, bebankan biaya ke unit selesai dan persediaan akhir. Menghitung biaya produksi pada usaha sate akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan cara menghitung biaya produksi pada usaha sate padang. 1. Bahan baku. Pertama ada daging sate. Jenis bahan daging ayam. Daging ayam volumenya 13 kilo dikali 31 hari sama dengan 403 kilo per bulan. Harga satuan 35.000. Jumlah total 14.105.000. B. Bahan kue sate padang. Jenis bahannya ada tepung beras, cabai, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, ketumbar, serai, daun jeruk, dan daun kunyit, asam kandis, garam, gula, kaldu bubuk, minyak goreng dan lengkuas, serta jintan dan air. Total volume tepung beras 7,75 kilo, cabai merah 7,75 kilo, kunyit 1,55 kilo, bawang merah 7,75, jahe 1,55, bawang putih 3,1, ketumbar 1,55, asam kandis 124 buah, garam, gula, kaldu bubuk kombinasi, minyak goreng 2,17 kilo, lengkuas 1,55. Total biaya yang dikeluarkan ialah 1.551.000. 2. Bahan penolong. Bahan penolong ada tusuk sate, minyak olesan, daun pisang, kertas nasi, tisu, karet gelang, kantong sampah, ketupat. Total biaya yang dikeluarkan 10.319.900 rupiah. 3. Biaya tenaga kerja. Ada upah kerja karyawan. Karyawan yang dipakai ada 3, yaitu 1 karyawan digaji 1 juta. Total 3 juta per bulan. 4. Biaya overhead pabrik. Bahan tidak langsung. Ada arang gas LPG 3 kilo. Arangnya 62 kilo. Harga satuan 5 kilo. 5.000 per kilo. Total 310.000. Gas LPG 3 kilo yang dipakai 124. Total 20.000 dikali 3 kilo. 20.000 dikali 124. 2.480.000. Total arang dan gas LPG ialah 2.790.000. Biaya utilitas ada listrik dan air. Listrik 700, air 300. Total 1 juta per bulan.
Biaya penyusutan barang, panggangan sate, panci, kompor, pisau, telenan, meja stainless, baskom, saringan sendok dan piring 20 PCS. Panggangan sate 250.000, panci 200.000, kompor 400, pisau dan telenan 100.000, meja stainless 1 juta, baskom 80.000, saringan 30, sendok 20.000, piring 20 PCS 200.000. Total 112.900 rupiah. Biaya lainnya sewa tempat 1 juta per bulan, gaji tenaga kerja tidak langsung 1 juta per bulan, total 2 juta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian data produksi bulan Oktober 2025, terdapat produk jadi sebesar atau sebanyak 11.780 unit dan produk dalam proses 620 unit. Total biaya produksinya 34.879.428 rupiah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menghitung biaya produksi per unit. Begini perhitungannya. Pada unsur biaya terdapat biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya BOP atau biaya overhead pabrik. Di sini terdapat total biayanya. Sekarang kita akan menghitung unit ekuivalennya dengan cara produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikali 100%. Sehingga pada biaya bahan baku ini 11.780 ditambah dengan 620 dikali 100 dapatlah 12.400. Terus kita akan menghitung biaya produksi persatuan dengan total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, sehingga kita akan mendapat hasil 1.263 pada biaya bahan baku. Terus kita akan mencari harga produk jadi. Di sini kita akan menghitung produk jadi dikali dengan biaya produksi persatuan. Jadi 11.780 akan dikalikan dengan 2.828, sehingga kita menemukan jawabannya 33.313.840. Kita akan menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses. Pada produk dalam proses ini terdapat 4 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja, dan BOP. Di sini persenan BOP itu 100%, bahan penolong itu 100%, biaya tenaga kerja itu 50%, dan BOP-nya juga 50%. Sehingga kita cukup mengalihkan persenan dikali dengan produk dalam proses dikali dengan harga persatuan atau biaya produksi persatuan, sehingga kita mendapat jumlah harga pokok persediaan dalam proses itu sebesar 34.839.970 rupiah. Baiklah teman-teman, kita masuk pada laporan laba rugi. Di sini kita akan menghitung laba rugi dengan rumus pendapatan dikurang dengan biaya-biayanya. Di sini telah tertera pendapatan penjualan dan biaya-biayanya. Kita hanya perlu mengurangkan pendapatannya dan biaya-biayanya tersebut, sehingga dapatlah laba bersih sebelum pajak itu 83.746.702 rupiah. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya. Kita akan lanjut pada teman saya yang akan menjelaskan pada perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnalnya. Yang pertama, barang dalam proses biaya bahan baku di debit 15.656.610 Rp1.000. Di kredit persediaan bahan baku Rp15.656.610.
Yang kedua, barang dalam proses biaya bahan penolong di debit Rp10.319.900, di kredit persediaan bahan penolong Rp10.319.900. Yang ketiga, barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit 3 juta, di kredit gaji dan upah 3 juta. Yang keempat, barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit Rp5.902.918, biaya overhead pabrik di kredit Rp5.902.918. Yang kelima, persediaan produk jadi di debit Rp33.313.840.000, di kredit barang dalam proses biaya bahan baku Rp14.878.140.000, barang dalam proses biaya bahan penolong di kredit Rp9.800.960.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp2.909.660.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp5.725.080.000. Yang keenam, persediaan produk dalam proses di debit Rp1.526.130.000, di kredit barang dalam proses biaya bahan baku Rp783.060.000, barang dalam proses biaya bahan penolong di kredit Rp515.840.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja di kredit Rp76.570.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit Rp150.660.000. Kesimpulannya, proses costing efektif untuk produksi massal dan berkesinambungan memungkinkan perhitungan biaya produksi yang akurat dan mendukung penetapan harga jual. Sekian dari saya, Nurul Fadila. Terima kasih.